Teman-teman semua pasti pernah menggunakan image stabilizer yang biasa berada di dalam smartphone-nya atau di kameranya, baik itu kamera DSLR ataupun kamera mirrorless. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara kerja image stabilizer ini, ada beberapa jenisnya, dan juga kapan image stabilizer ini digunakan dan kapan tidak digunakan. Yang pertama-tama, image stabilizer adalah sebuah teknologi yang memiliki hasil adalah suatu gambar itu menjadi lebih stabil. Nah, dalam artian di sini adalah image stabilizer bisa diaplikasikan untuk foto ataupun untuk video. Nah, untuk foto biasanya IS atau ada juga yang menyebutnya dengan VR, ada yang menyebutnya dengan steady shot, lalu ada juga yang menyebut dengan vibration compensation, dan berbagai macam nama lainnya ini dia memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memungkinkan penggunaan foto dengan shutter speed yang rendah, tetapi gambar yang dihasilkan tetap tajam. Kenapa? Karena cenderung ketika kita memotret menggunakan shutter speed yang rendah, misalnya pada kondisi kurang cahaya, maka gerakan kamera atau gerakan tangan kita akan ikut terekam ke dalam foto, dan hal ini akan mempengaruhi kualitas hasil akhir dari foto. Seperti itu. Sedangkan pada video, fungsi dari IS ini adalah untuk membantu memperhalus gerakan kamera atau gerakan motion yang terdapat pada video. Perlu dipahami bersama bahwa fungsi dari image stabilizer ini adalah mengurangi atau bahkan meminimalisir efek gerakan atau efek getaran yang dihasilkan oleh kamera dan operator kamera atau fotografer dan videografer itu, bukan untuk menghilangkan atau mengurangi efek gerakan yang terjadi di dalam suatu objek yang kita foto. Artinya, image stabilizer ini tidak dapat menghilangkan atau mengurangi motion blur yang terjadi. Misalnya begini, ketika kita melihat sebuah foto, ada objek yang bergerak di dalamnya, kita melihat ada orang berlari misalnya. Nah, si orang itu akan tampak ngeblur. Tetapi di sekelilingnya atau di sekitarnya, misalnya ada pohon, ada kursi, ada meja, ada segala macam, itu tetap tajam. Berarti orang itu terkena motion blur atau blur yang terjadi akibat gerakan objek pada suatu foto. Tetapi ketika kita melihat suatu foto dengan misalnya scene yang sama, tetapi seluruh gambarnya itu dia kayak berbayang atau kayak bergoyang. Berbayang sih, lebih ke arah berbayang gitu, kayak ghosting gitu. Jadi nggak cuman orangnya aja yang kelihatan ngeblur, tapi semuanya mulai dari kursinya, mejanya, segala macamnya. Nah, itu adalah kamera shake atau si kameranya yang bergerak. Karena efek dari penggunaan shutter speed yang lambat, si fotografer atau videografernya itu tidak bisa memotretnya tidak dengan support yang solid, tidak pakai tripod atau dengan pegangan yang kurang tepat, dan hasilnya gambarnya jadi tidak tajam. Nah, image stabilizer ini diciptakan untuk mengkoreksi atau mengkompensasi hal tersebut. Walaupun perlu diingat, teknologi ini, fasilitas ini hanya sebagai fasilitas yang digunakan untuk membantu, tetapi tidak bisa sepenuhnya 100% menghilangkan masalah yang ada. Kita mulai dulu dari metode. Image stabilizer ini terbagi dari beberapa jenis, tapi secara umum kita bisa bagi menjadi 4. Yang pertama adalah Optical Image Stabilizer atau OIS. Dan ini adalah jenis stabilizer yang paling umum ditemui di kamera-kamera DSLR dan kamera-kamera mirrorless. Kenapa? Karena si image stabilizer ini beradanya di lensa. Seperti ini adalah lensa kit bawaan. Ini dia ada tulisan image stabilizer. Artinya apa? Artinya di suatu tempat di dalam lensa ini, biasanya di agak-agak tengah, itu terdapat satu buah lensa yang fungsinya untuk mengkoreksi gerakan atau getaran yang terjadi akibat pergerakan kamera. Si lensa yang berada di tengah ini, dia bisa bergerak dengan bebas atas, bawah, kanan, kiri untuk membantu mengkoreksi. Jadi misalnya kita megang kamera seperti ini kan. Nah, kameranya bergerak, lensanya ikutan bergerak. Di dalam lensa ini ada giroskop. Jadi dia ada sensor yang berfungsi mendeteksi gerakan dari suatu objek, khususnya berarti lensa dan kamera. Nah, dari gerakan itu dia akan berusaha mengkoreksi dengan menggerakkan elemen lensa yang ada di dalam, sehingga hasil gambar yang ditangkap oleh sensor itu tetap berada dalam kondisi yang tepat, artinya tidak goyang. Seperti itu.
Nah, efek dari si image stabilizer lensa ini paling kelihatan ketika misalnya kita menggunakan lensa panjang ya, lensa tele yang udah ada IS-nya. Kita intip viewfinder, begitu kita pencet half shutter atau kita untuk focusing, IS langsung bekerja. Dan biasanya akan ada hentakan sedikit di gambar yang kita lihat di viewfinder, tapi udahnya gambarnya langsung smooth. Artinya kalau lensanya kita gerakin dikit, kita goyangin dikit, di viewfinder nggak terlalu goyang. Itu langsung kelihatan. Tapi minusnya, karena dia optical image stabilizer, berarti dia adanya di lensa karena optis, sehingga metode stabilizer ini hanya berlaku untuk lensa-lensa tertentu saja, seperti lensa ini Tamron yang biasa saya gunakan, atau lensa yang ini 85 mili. Dua lensa ini tidak memiliki fitur image stabilizer, sehingga ketika kita menggunakan dua lensa ini pada kondisi yang cukup sulit, artinya shutter speed rendah akibat dari kurang cahaya atau karena kita emang sengaja melihat misalnya malam hari, kita perlu alat bantuan tambahan yang lain. Seperti itu. Ya, jadi yang pertama tadi optical image stabilizer. Lalu yang kedua adalah sensor shift atau mechanical image stabilizer. Nah, sensor shift atau mechanical stabilizer ini dia merubah. Jadi kalau kita lihat yang optical kan si elemen yang bergeraknya adalah elemen yang ada di dalam lensa. Sedangkan kalau yang mechanical, sensor kameranya yang bisa bergerak. Jadi si sensor kamera ini bisa bergerak atas, bawah, kanan, kiri. Si gerakan sensor ini berusaha mengkompensasi gerakan kamera menggunakan sensor giroskopik dan informasi lensa apa yang sedang digunakan. Keuntungannya adalah yang pertama, si stabilizer ini dia bisa digunakan di hampir semua lensa. Jadi untuk body kamera tersebut, ketika kita menggunakan lensa yang hampir apapun yang kompatibel, itu secara otomatis si lensa tadi akan mendapatkan tambahan image stabilizer, si kamera tadi maksudnya. Jadi nggak masalah dengan lensa mau yang wide, mau yang tele, itu hasilnya akan tetap distabilkan. Tetapi kekurangannya ada dua. Yang pertama, tidak semua lensa kompatibel, khususnya yang third party, karena untuk bisa menjalankan fungsinya dengan benar, sensor harus tahu, atau si kamera, sistem IS yang ada dalam kamera itu harus tahu panjang fokal lensa yang digunakan. Karena panjang fokal lensa itu menentukan berapa derajat perbedaannya. Yang kedua adalah, dia tidak memberikan derajat keleluasaan yang lebih besar dibandingkan optical image stabilizer. Jadi kalau IS untuk lensa wide seperti ini dibandingkan dengan IS untuk lensa yang tele tentu akan jauh berbeda karena dia butuh sudut yang berbeda. Sedangkan pada in body dia kadang suka ada keterbatasan karena keterbatasan ruang dan jarak. Sehingga dia memiliki efek stabilisasi yang tidak sebesar image stabilizer yang terdapat pada sistem optical. Selain itu juga ada gimmicknya juga, yaitu ketika kita menggunakan in-body image stabilizer pada optical viewfinder yang misalnya pada DSLR, ketika kita melihat diintip pakai viewfinder, itu karena jalurnya melalui prisma sehingga yang kita intip melalui viewfinder itu tidak distabilkan. Tetapi yang distabilkan hanya yang ditangkap melalui sensor. Jadi kalau kita mau lihat efeknya, kita bisa lihat melalui live view atau menggunakan mirrorless yang menyediakan stabilizer dengan metode dalam body ini, dalam metode sensor shifting ini. Lalu ada juga yang menggabungkan keduanya, yaitu menggabungkan antara IS yang terdapat dalam lensa dengan IS yang terdapat dalam sensor atau di dalam body kamera. Ada juga yang menggabungkan keduanya, biasanya dia nyebutnya hybrid. Seperti itu. Nah, ini tidak saya buat dalam kategori lagi terpisah karena dia menggabungkan kategori yang pertama tadi optical, kategori yang kedua adalah mechanical. Lalu yang ketiga adalah digital image stabilizer. Digital image stabilizer atau software image stabilizer ini berfungsi dengan cara yang berbeda dibandingkan dua cara tadi. Melalui digital ini, kamera akan berusaha melakukan koreksi melalui software. Artinya tidak melalui unsur mekanik seperti perubahan lensa atau pergeseran lensa ataupun pergeseran sensor. Tetapi perubahan dilakukan oleh software untuk berusaha mengkoreksi harusnya suatu objek atau suatu pixel itu berada di mana akan digeser sama dia akan shifting.
Ini bisa dilakukan secara real time atau live dengan menggunakan, misalnya di smartphone suka ada ya yang menggunakan fitur image stabilizer, tetapi dia padahal tidak menggunakan lensa stabilizer, bukan optical, tetapi digital. Berarti si kamera dari handphone itu dia akan membaca si sensor giroskopik dari si smartphone beserta untuk mendeteksi pixel yang mana yang bergeser untuk berusaha melakukan koreksi sehingga gambar yang dihasilkan lebih stabil, lebih smooth. Walaupun memiliki kekurangan, yang pertama software image stabilizer tidak selalu akurat, dan yang kedua adalah dia gambarnya biasanya akan lebih dekat atau dia akan nge-crop karena dia membutuhkan area di luar area gambar untuk melakukan kompensasi. Jadi kalau misalnya resolusi aslinya Full HD 1920 x 1080 lalu digunakan software image stabilizer, nanti si gambar itu akan di scratch sedikit lebih besar sehingga ada area gambar yang berada di luar si frame Full HD tadi yang akan digunakan untuk mengkoreksi, jadi nanti gambarnya dia bisa bergeser sendiri. Lalu ada juga yang dilakukan ketika post processing. Yang dilakukan ketika post processing seperti misalnya ketika kita menggunakan Adobe Premiere, kita menggunakan image stabilizer-nya. Nah, atau namanya di Adobe Premiere itu warp stabilizer, dia berusaha mendeteksi titik-titik mana yang kira-kira menjadi fitur penting dari suatu gambar dan mendeteksi pergerakannya, lalu dia berusaha mengkoreksi supaya pergerakannya lebih halus. Walaupun seringkali berhasil, tetapi ketika kita melihat gambar video khususnya ya, yang kok kayaknya gambarnya kayak apa, videonya kayak bendera apa wavy gitu ya, bergelombang, atau dia memiliki kayak distorsinya aneh, dan kadang bikin pusing juga lihatnya, kayak harusnya benda yang harusnya lurus jadi kayak agak meliuk dikit tapi bergerak gitu ya. Itu adalah efek samping dari digital image stabilizer yang diaplikasikan dengan tidak tepat, antara parameternya ketinggian atau simply gambar itu emang tidak bisa distabilkan lagi. Seperti itu. Oke. Lalu yang terakhir adalah external image stabilization. Artinya kita menggunakan perangkat di luar kamera itu sendiri untuk melakukan stabilisasi. Misalnya apa? Yang pertama jelas yang paling mudah dan paling murah adalah tripod. Itu sangat efektif untuk menghasilkan gambar yang benar-benar statik atau diam karena kamera dan lensanya diam kan. Lalu yang kedua untuk video biasa digunakan apa? Gimbal. Lalu biasa digunakan apa? Steadicam. Biasa digunakan ya jenis-jenis model untuk yang suka, kalau pernah lihat ya, ada videografer yang menggunakan kayak rig kecil gitu ya, kayak ada besinya lalu ada pemberatnya, itu tujuannya untuk menstabilkan gerakan. Yang lebih canggih lagi, banyak metode yang canggih lagi seperti itu yang mungkin akan kita bahas di kemudian hari lah, karena ini topik yang cukup panjang. Nah, external stabilization ini menurut saya paling efektif dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya, walaupun ya jelas lebih sulit ya dan mungkin ada cost besar di belakangnya. Tapi kalau misalnya let's say kita mau bikin video yang ada gerakan yang smoothnya, kalau hanya mengandalkan body stabilization, bahkan hybrid ya, body dengan optical stabilization, kita mau bikin gerakan yang smooth panning seperti itu, hasilnya tetap pasti akan lebih halus ketika kita menggunakan slider yang berkualitas. Kenapa? Karena kalau slider kan fisik, dia nggak wobbly sama sekali. Sedangkan kalau dengan stabilizing itu kamera juga ada sensor, ada keterbatasannya. Tapi bukan berarti yang optical, yang in body tadi tidak bermanfaat, nggak. Justru sangat bermanfaat sekali ketika kita dapat menggunakannya dengan tepat. Gitu. Jadi seperti yang saya bilang di awal, fitur-fitur ini memiliki limitasi dan keterbatasan, tetapi fitur-fitur ini juga memiliki hal yang menarik yang ditawarkan bagi teman-teman fotografer dan videografer yang ingin menggunakan. Kapan bisa digunakan? Untuk menggunakan IS ini idealnya digunakan sebenarnya ya dalam kondisi pemotretan foto atau video umum. Ketika kalian memiliki stabilisasinya dalam berupa optical, sebaiknya selalu dinyalakan kecuali ketika menggunakan tripod. Kenapa? Karena kalau menggunakan tripod itu kita tidak ingin ada lensa yang bergerak-gerak di dalamnya ketika tripodnya diam. Walaupun pada beberapa lensa dan IS yang udah modern sekarang dia akan mendeteksi kalau kameranya tidak bergerak karena berada dalam tripod. Ini akan otomatis disabled atau otomatis mati, walaupun switchnya dalam posisi on, dia akan otomatis mendeteksi adanya tripod.
Tapi untuk amannya kalau pakai tripod dimatikan saja. Tapi kalau untuk kondisi pemotretan umum, bagi yang memiliki lensa-lensa dengan IS, sebaiknya nyalakan aja, nggak ada salahnya toh, malah lebih enak. Jadi ketika kita memotret dengan speed yang rendah, misalnya kita motret pakai lensa tele, tapi speednya 1/8, 1/4 second, ya asal tangannya ya berusaha lebih keras dikit, itu akan didapatkan hasil yang cukup bagus kok. Bahkan seperti kelihatan seperti menggunakan shutter speed yang jauh lebih tinggi. Seperti itu. Walaupun tetap idealnya gimana caranya supaya kita bisa kamera itu lebih steady. Misalnya kita cari ganjelan atau apa supaya kameranya kita ada penopangnya, ada tumpuannya. Tapi dengan adanya tambahan fitur IS ini ya something sweet to have kan. Lalu kapan lagi bisa digunakan IS ini adalah ketika kalian membuat kayak misalnya untuk bikin video butuh gerakan yang lebih smooth. Nah, IS ini sangat bermanfaat sekali. Khususnya bagi teman-teman yang sedang belajar nge-YouTube untuk pemula, menggunakan mirrorless atau DSLR dengan lensa bawaan yang udah IS ini sangat bermanfaat sekali. Lalu kapan lagi bisa digunakan? Intinya untuk IS ini dia sangat versatile sekali. Dia fungsinya sangat bermanfaat sekali dan sering kali kita nyalakan lalu lupakan karena kita merasa kehadirannya nggak mengganggu ketika nggak dibutuhkan, tapi ketika dibutuhkan yang ketika kita nggak sadar padahal udah nyala. Menggunakan image stabilization pada kamera, pada lensa, ini adalah fitur yang sangat bagus sekali, sangat membantu sekali. Semoga dengan menonton YouTube channel Keponi ini juga memberikan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah berkunjung ke video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.